I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dita Yusafira dengan NIM 2286206022. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA dengan dosen pengampu Ibu Eri Ramawati MPD dengan judul praktikum sifat cahaya. Jadi nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama ada benda yang dapat ditembus oleh cahaya dan yang kedua ada pembelokan cahaya. Nah, untuk yang pertama kita melakukan uji coba praktikum benda yang dapat ditembus oleh cahaya dengan tujuan untuk mengetahui benda-benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Nah, untuk teori dasar, cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, bulan, dan lampu. Dengan sinar memungkinkan mata kita untuk menangkap bayangan-bayangan benda yang ada di sekitar kita. Menurut Endro Wahyono dan kawan-kawan, cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat dalam ruang hampa. Ia berbentuk partikel halus yang memancar ke semua arah dari sumbernya. Berdasarkan sumbernya, cahaya dibedakan menjadi dua macam, yaitu cahaya yang berasal dari bagian sendiri dan juga cahaya memancar dari benda akibat pantulan cahaya pada permukaan benda tersebut. Salah satu sifat cahaya adalah cahaya dapat menembus benda bening. Benda yang bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Dengan kaca bening tersebut, cahaya sinar matahari tetap masuk ke ruangan meskipun ada penghalang karena jendela terbuat dari kaca bening. Oke, selanjutnya di sini ada alat dan bahan. Yang pertama ada gelas bening, ada plastik bening, ada kardus, ada triplek, ada senter, ada juga karton. Nah, untuk yang pertama kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu di atas meja. Di sebelah sini ada plastik bening, di sebelahnya ada kardus, di sini ada gelas bening, di sini juga ada triplek dan juga di sini ada karton. Dan untuk cahaya kita menggunakan senter. Nah, yang pertama ada gelas bening, lalu kita pantulkan ke cahaya. Nah, itu terlihat di dinding warna hitam ada pantulan cahaya, jadi bisa tembus pandang cahaya untuk gelas bening. Selanjutnya ada plastik bening. Ada plastik bening apabila kita kasih cahaya senter. Nah, itu ada cahaya di dinding gelap, jadi plastik bening bisa ditembus oleh cahaya. Nah, selanjutnya ada kardus. Untuk kardus, apabila kita kasih cahaya senter, di dinding tidak ada cahaya pantulan, jadi untuk kardus tidak bisa menembus cahaya. Yang selanjutnya ada triplek. Triplek apabila dikasih cahaya tidak sama seperti kardus karena triplek adalah benda gelap, tidak menembus cahaya. Tuh, di dinding tidak ada pantulan cahayanya. Nah, selanjutnya ada karton. Nah, karton ini apabila kita kasih cahaya itu tidak akan menembus cahayanya, jadi tidak bisa ditembus karena bendanya benda gelap. Sama seperti kardus dan juga triplek. Tuh, tidak ada tembusan cahaya. Dari percobaan tersebut bisa dikelompokkan beberapa benda yang bisa ditembus oleh cahaya dan juga yang tidak bisa ditembus oleh cahaya. Dikatakan menembus cahaya apabila rambatan cahaya muncul melewati benda tersebut. Benda yang ditembus oleh cahaya senter adalah plastik bening dan juga gelas bening. Dan yang tidak bisa ditembus oleh cahaya senter adalah karton, kardus, dan juga triplek. Nah, untuk uji coba yang kedua yaitu pembelokan cahaya dengan tujuan untuk mengetahui peristiwa pembelokan cahaya. Selanjutnya, untuk teori dasar pembiasan adalah proses pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan cahaya ini oleh manusia dimanfaatkan dalam berbagai alat optik.
Pembiasan cahaya merupakan peristiwa pembelokan gelombang cahaya ketika melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda. Setiap medium memiliki indeks bias yang berbeda-beda. Karena perbedaan indeks bias inilah yang maka jika ada seberkas sinar yang melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, maka berkas sinar tersebut akan dibiaskan kecepatan merambat cahaya pada tiap-tiap medium berbeda-beda, tergantung pada kerapatan medium tersebut. Perbandingan perbedaan kecepatan rambat cahaya ini selanjutnya disebut sebagai indeks bias. Ada dua macam indeks bias, yaitu bias mutlak dan juga indeks bias relatif. Untuk selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama ada air bening, 2 buah gelas bening, 2 buah logam, dan juga 2 buah sumpit atau bisa menggunakan pensil. Selanjutnya, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu di atas meja. Lalu untuk gelas bening dikasih sampel A dan juga sampel B seperti ini. Untuk sampel B diisi air bening segini. Siapkan 2 buah sumpit atau bisa kalian menggunakan pensil. Lalu 1 sumpit masukkan ke gelas A dan juga gelas B, dan lihat untuk perbedaannya. Nah, untuk gelas B ini sumpitnya terlihat seperti patah pada saat di dalam air, dan untuk sampel yang A terlihat sangat aman. Tuh, aman kan, sebetulnya nggak patah. Nah, ini terlihat seperti patah untuk sampel B. Selanjutnya, siapkan 2 buah logam, lalu masukkan pada gelas A. Yang kedua, masukkan ke dalam gelas B, dan lihat perubahannya. Nah, untuk yang gelas A ini terlihat tetap ya di tengah-tengah untuk logamnya, dan untuk yang gelas B ini logamnya agak terlihat kayak melayang, kayak terangkat oleh air gitu. Ini terjadi pembelokan cahaya. Untuk kesimpulannya, pada kegiatan ini sumpit yang diletakkan ke dalam gelas yang berisi air terlihat patah saat dilihat dari samping gelas. Panjang batang sumpit yang terlihat di dalam gelas jauh lebih pendek dibandingkan dengan ukuran sebenarnya. Pada saat sumpit diletakkan dalam gelas berisi air, dilihat dari samping terlihat patah karena ada pembiasan cahaya garis lurus. Namun, ketika cahaya merambat pada suatu benda yang ditembus oleh cahaya seperti air, maka cahaya akan membelokkan atau membiaskan cahaya karena kerapatan air. Lalu, untuk koin yang diletakkan pada gelas bening berisi air akan tampak terangkat dan akan terlihat 2 gambar koin. Itu terjadi karena cahaya membelok ketika melewati media air ke media udara dengan kepadatan berbeda yang akan membuat koin tampak lebih dangkal. Pembelokan itu disebut refraksi. Itu tadi praktikum IPA sifat cahaya dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.